Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Kali ini aku ajak teman-teman main ke Candi Sari dan ke Candi Lawang yang beralamat di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Yuk kita ikuti perjalanannya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Akhirnya kita sudah sampai di Candi Sari. Ini posisi candinya ada di sebelah kiri. Kita cari parkiran dulu, itu di sebelah atas kelihatannya ada tempat parkir. Kita naik ke atas. Di sana terlihat Gunung Merapi yang gagah tertutup oleh awan. Kebetulan kita sampai di sini jam 1:30 sehingga cuacanya cukup panas, namun tidak mengurangi keindahan di sekitaran Candi Sari. Kita naik ke atas. Suasana sepi, kanan kiri ditumbuhi ilalang. Itu ada ciblek pari. Candi Sari Cepogo ini terletak di puncak bukit. Jalan masuknya agak menanjak, namun tanjakan itu terbayar karena suguhan pemandangannya yang sangat indah. Merapi dengan segala kemegahannya menyapa dari jauh. Berbicara mengenai portal waktu, kami memang sedang menuju ke dua candi yang diyakini merupakan pintu dimensi untuk mempermainkan ruang dan waktu. Namun mitos candi yang pertama lebih gila lagi karena sumber air deras di bawahnya diyakini mampu menenggelamkan desa-desa di sekitar. Ajaibnya candi ini berfungsi sebagai penyumbat bencana, yaitu Candi Sari di Cepogo, Boyolali, dan selama ratusan tahun kepercayaan ini mengakar begitu kuat di masyarakat sekitar candi. Candinya sendiri sudah runtuh, menyisakan lapik atau alas bertingkat dua diikuti pelipit berbentuk padma atau bunga teratai. Ukuran alas Candi Sari juga tergolong sangat mungil. Nah, di keempat sudutnya diletakkan fragmen-fragmen kemuncak candi. Reruntuhan Candi Sari termasuk antefik-antefiknya tersebar di sekitarnya. Di area candi ini juga ditemukan arca-arca dalam panteon Hindu, yaitu Durga, Agastya, dan Ganesha. Namun kini sudah diamankan oleh pemerintah. Di sini terlihat fragmen kemuncak candi dan ada sebuah lingga di atasnya. Meski banyak yang menyebutnya lingga semu alias bukan lingga sejati. Ini lingga sungguhan karena ada bagian yang mirip Wisnu Baga, yaitu bagian silindris persegi 8. Lingga adalah simbol Dewa Siwa, berbentuk tiang dan bermakna kesuburan. Di candi-candi, lingga selalu berpasangan dengan yoni. Biasanya mereka selalu disatukan untuk melambangkan penyatuan Dewa Siwa dengan Sakti atau pasangannya, yakni Dewi Parwati. Dari bersatunya maskulin dan feminin ini lahirlah kehidupan. Ada cerita menarik berkaitan dengan candi ini. Menurut masyarakat sekitar, sebetulnya sudah ada rencana penggalian lebih lanjut karena diduga di bawah tanah tersimpan struktur candi yang jauh lebih besar dari yang bisa kita lihat sekarang ini. Namun rencana itu dibatalkan karena warga khawatir bila diekskavasi diteruskan akan terjadi banjir bandang yang menenggelamkan desa-desa di sekitar. Penyebabnya di area bukit bawah Candi Sari ini ada banyak mata air yang dimanfaatkan warga. Bahkan menurut juru pelihara candi masih ada tradisi selamatan berupa memotong kepala kambing yang ditanam di sumber air guna mencegah bencana banjir. Terkadang mitos dan kepercayaan masyarakat memang lebih kuat dari pengetahuan sejarah candi itu sendiri. Namun ya, kita tidak bisa menyalahkannya. Di satu sisi, itulah yang menjadikan cerita mengenai candi di Nusantara semakin menarik untuk ditelisik.
Sama seperti candi berikutnya yang hanya berjarak sekitar 1,5 km dari Candi Sari Cepogo dan dipercaya memiliki portal waktu. Kita akan menaiki tangga. Ini ada pos penjagaan, biasanya ada petugasnya, namun karena hari libur ini tutup. Kita jalani susuri halaman candi. Ini area tamannya. Kita duduk di sini sebentar. Gunung merbabunya sayang tertutup oleh mendung. Harusnya kesini pagi ya. Suasananya kan. Areanya cukup luas ya ternyata, dan dipagar duri. Sampai sini namanya. Ada pohon apa namanya, tanaman mawar. Kalau lihat dari atas nih candinya, di situ itu tempat penjaga. Kalau hari kerja biasanya ada, setiap tamu yang masuk dimintain keterangan asal, tujuan, dan kayak seperti absen pengunjung. Suasananya syahdu guys. Suara burung, suara angin. Ini ada Arca Nandi tanpa kepala. Arca Nandi adalah kendaraan Dewa Siwa, dewa tertinggi di Hinduisme. Juga ada Lingga dan Yoni yang lebih kecil. Memang Candi Sari ini pemandangannya sangat indah walaupun panas. Selain suasananya yang indah, udaranya sangat segar karena di daerah pegunungan di area Cepogo, Boyolali. Ini yang saya maksud dengan tudung penghias pintu atau jendela yang kami sebutkan di awal tadi. Kita sudah selesai di Candi Sari. Mari kita lanjut ke Candi Lawang. Yuk. Motor kami bergerak menuruni jalan sempit meliuk-liuk di lereng bukit. Bila berpapasan dengan mobil yang arahnya berbeda, agak cemas karena jalannya memang sempit. Google Maps kami bingung, akhirnya kita nanya ke penduduk dan akhirnya ketemu juga Candi Lawang. Kita sudah sampai di Candi Lawang. Megah sekali. Candi Lawang di Cepogo ini berada di tengah pemukiman warga, bahkan nyaris tidak terlihat dari jalan.
Padahal dari reruntuhannya terlihat candi ini dulu merupakan gugusan candi yang cukup besar. Kini hanya tersisa gugus kaki candi dan sebuah gawang pintu di candi induknya. Kecurigaan yang menguat dengan terlihatnya 3 tangga mungil yang berderet di satu sisi yang sama di lapik bujur sangkar itu. Perasaan miris pun muncul karena semua pewara di Candi Lawang Boyolali sudah rusak parah. Kalau melihat fondasi Candi Lawang ini cukup tinggi, hingga 2 tingkat. Di atasnya terhampar kaki candi yang terdiri dari kombinasi pelipit datar, setengah lingkaran, dan padma khas candi-candi era klasik tua. Dalam pengamatan saya, yang paling menonjol adalah tangga candi. Ini cukup tinggi, diapit pipi polos tanpa ukiran. Seandainya candi ini masih utuh dalam sebuah bangunan candi, pasti candi ini cukup megah. Candi Lawang ini dikelilingi beberapa candi pewara yang kiri dan kanan candi induk berdenah bujur sangkar. Arah hadapnya sama dengan candi induk. Saya menduga bentuknya pun sama dengan candi induk. Seandainya mereka masih utuh dan sang candi induk dikelilingi candi pewara di segala penjuru, pasti Candi Lawang akan menjadi prambanan mungil di Boyolali. Apalagi di komplek ini juga ditemukan beberapa arca Pantheon Hindu, yakni Agastya dan Durga. Durga Mahisasuramardini berlengan 8 yang kini disimpan di Museum Radya Pustaka Solo. Biasanya tanpa sejarah yang jelas, di sekitar masyarakat merebak mitos-mitos mengenai candi ini. Konon Candi Lawang adalah gerbang magis atau portal untuk menuju ke kerajaan Majapahit, dan masih dijaga banyak pengawal gaib Raja Majapahit. Beredar juga mitos lain bahwa Candi Lawang adalah pintu gaib ke Laut Selatan. Kalau demikian, saya bisa menduga bahwa Lawang atau Candi Lawang yang diikuti oleh mitos itu berasal dari zaman Jawa Baru atau era kolonial, saat candi ini sudah ditemukan kembali dalam bentuknya yang sekarang ini. Fondasi Candi Lawang ini cukup tinggi hingga 2 tingkat. Di atasnya terhampar kaki candi yang terdiri dari kombinasi pelipit datar, setengah lingkaran, dan padma atau motif bunga teratai. Ini merupakan khas candi-candi di era klasik kuno baru. Kaki Candi Lawang dihiasi deret antefik berbentuk simbar. Kalau kita mendekat akan terlihat tirai berhias dedaunan, juga ukiran kertas tempel berbentuk persegi. Ini kita sudah sampai di Candi Lawang, tidak jauh dari Candi Sari, tapi candinya lebih besar guys. Yuk kita naik ke tangga candi, tapi tetap hati-hati ya, perhatikan batas pengunjung. Andai tidak runtuh, inilah ruang dalam Candi Lawang. Meski berukuran besar, yoni ini tampak sederhana.
Sekian dulu vlog kita kali ini setelah perjalanan di Candi Sari dan Candi Lawang di Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah.